じゃあ皆さん、こんにちは。こんにちは。Konnichiwa, Sensei Dia. こんにちは、森さん。今は誰がいますか? Siapa saja yang hadir hari ini? Kita cek dulu. San-san, それからサンドラさん、ディアさん、オピさん、タオフィックさん。Udah ya? Ya, Hai, Maulidar sang, Marle sang, Edi, Sugiarto sang. Sudah tidak ada lagi. Hai. Hai, じゃあ、皆さん、今日は何月ですか? 今日は8月ですね。9月ですね。Sekarang bulan 9 ya. 今日は、はい。今日は月曜日、9月何日ですか? 26日ですか? Apakah sekarang bulan 9 hari Senin tanggal 26? 26です。はい、26日ですね。26日。はい。じゃあ、今日は、月曜日9月26日です。Hari ini hari Senin tanggal 26 September. じゃあ、皆さんの日本語はどうですか? Bagaimana bahasa Jepang teman-teman? Sepertinya dandan, joju ni narimasu ne. Sepertinya dandan itu semakin pinter ya. Bukan kemarin. Tadi Sensei lihat video yang pembelajaran kemarin. Minasang bahasa Jepangnya sudah tambah bagus, sudah tambah pinter, alhamdulillah. Jadi hari ini saya hanya akan mengulang sebetulnya, mengulang pelajaran yang kemarin sudah dipelajari. Jadi mungkin kemarin sudah lebih detail, jadi sekarang hanya mengulas saja, ya seperti itu. Sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, saya diberi kemudahan untuk menyampaikan, dan minasang diberi kemudahan untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua ini ada kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Berdoa dimulai. Amin. Hai. Kemarin bersama Bobby Sensei ya, apa saja yang sudah dipelajari, masih ingatkah? Taufik Sang kemarin masuk kan? Alhamdulillah tidak. Oh tidak. Maulidat Sang? Alhamdulillah masuk, Sensei. Ya, apa saja yang sudah dipelajari? Partikel mop, kemudian agimas memberi, kemudian moraimas menerima, kemudian partikel D. Ya, so far sepanjang kemarin itu aja, Sensei. Iya, ya. Kalau mo yang kemarin itu bukan partikel ya, kalau tidak salah. Itu kosakata, artinya sudah kan ya. Harus diikuti kata kerja bentuk lampau. Kalau mo yang partikel itu artinya juga. Oh, begitu, Sensei. Iya, kan tulisannya juga beda. Kalau mo yang partikel itu hanya satu huruf. Benar. Ya, mo saja, huruf mo ya. Kalau mo yang kemarin itu kosakata Sudahkah? Mo panjang.
Mo. Contohnya, Molidar-san wa mo hiru gohan o tabeta ka? Hai, watashi wa mo tabemasu. Tabemashita desu ne. Hai, Nanji ni hiru gohan o tabemashita ka? Nanji ni hiru gohan o tabemashita ka? Nanji. Pertanyaannya adalah nanji. Apa? Kemarin belum sih Sensei kalau nanji itu. Nanji kan sudah. Nanji itu jam berapa? Oh, Iya. ya Sensei. Saya nggak lihat. Nani itu Hai, ji itu jam titik-titik. Untuk bertanyanya nanji. Ya, tadi kan Maulidar-san sudah makan siang katanya. hai Sensei. Terus kata sensei jam berapa makan siangnya gitu. Nanji ni hiru gohan o tabemashita ka? Watashi wa junichi. Juniji ni gohan mo tabemasu. gohan o tabemashita. Hai, Juniji ni, jangan lupa ya setelah keterangan. juniji ni Ya, gohan o. gohan wo tabemasu. Hai, itu. Apa lagi ya? Untuk mengingat kembali. Hai, kemarin ini yang dipelajari sudah adakah? Sudah ada slide-nya ya? Sudah Sensei. Ya, kemarin minasang wa dainanaka benkyou shimashita. Dainana, ini dainana itu ke-7 ya. Benkyou shimashita, sudah belajar pelajaran ke-7. Yang dipelajari adalah kata bantu de yang menyatakan alat, ada artinya dengan, ada artinya dalam. Kemudian ni ageru artinya memberi kepada, dan ni artinya menerima dari. Kemudian mo yang diikuti kata kerja bentuk lampau. Nah, harusnya itu ada keluarga. Untuk bab 7 ini juga belajar tentang nama-nama keluarga. Minasang sudah belajar belum? Nama keluarga. Kemarin. Belum. Kemarin belum ya? Belum. Iya, kemarin belum. Makanya mungkin sekarang sensei akan lebih ke kosakata keluarga dulu karena yang kemarin belum diajarkan. Iya, nanti insya Allah kita belajar tentang kosakata keluarga. Untuk pola kalimatnya kemarin yang dipelajari adalah seperti ini ya. Kata benda, alat, kemudian diikuti kata bantu de, kemudian kata kerja. Kemudian yang kedua, pola kalimatnya adalah kata atau kalimat, kemudian diikuti kata bantu atau partikel wa, kemudian titik-titik go yang menyatakan bahasa, ada Indonesia go, Eigo, Nihongo, apalagi Kangkoku go, Tsugoku go, ya. Kemarin ada sensei dengar ada Kangkoku go. Bahasa apa Kangkoku go? Bahasa Korea Sensei. Hai. Kangkoku go wa Indonesia go de bahasa Korea des. Bahasa Korea des. Seperti itu ya. Kangkoku bahasa Indonesianya bahasa Korea. Serekara kata benda pertama wa bukan ya. Yang ini yang ageru ya, ni ageru. Tentunya ni ageru itu di sini setelah yang menerimanya kata bantunya ni, kalau setelah objek selalu wo ya, selalu wo kata bantu. Ya Sensei. Kata kerjanya ageru. Nah, yang menerima kata kerjanya morau. Ininya polanya sama saja. Kemudian yang kelima yang tadi. Nah, ini mo sudah, telah,
gitu ya. Ini bukan partikel, bukan. Kalau partikel mo artinya juga itu hanya satu huruf. Ya. Seperti itu yang kemarin. Hai. Kosakata barunya kemarin apa? Ada belajar kosakata baru? Ada Sensei. Apa? Kosakata barunya bunga, kemudian hadiah, kemudian Bunga, hadiah, sumpit, sumpit, kemudian sendok, garpu, garpu, tangan, tangan. Bunga, hadiah, sumpit, sendok, garpu, tangan. iya, kemudian laporan, Laporan, Fotokopi. fotokopi. Emang iya? Oleh-oleh. Oleh-oleh, Oleh obat. kado, Obat. obat, kado, Adik beras. perempuan. oh Iya, itu adik sudah ada perempuan. kalau Beras. keluarga. Apa? Cuma adik perempuan. Oh ya tadi setelah adik perempuan apa? Coklat. Coklat. Hai. Ja, Chandra-san, adik perempuan wa Nihongo de nan desu ka? Saya nggak masuk. Ah, so desu ka. Hai, Marley-san. Marley-san, adik perempuan wa Nihongo de nan desu ka? Imoto. Imoto desu. Ya, jawaban Imoto desu. singkatnya adalah imoto desu. Imoto desu. Ya, kalau sesuai pola kalimatnya, bagaimana? Adik perempuan wa Nihongo Nih, yang de. berdua nih, ya. Oh ya. Titik. Adik perempuan wa Nihongo de Imoto desu. Hai, adik perempuan wa Nihongo de imoto desu. Hai, desu. Bagus ya. Sore kara, dia-san ga imasu ka? Hai, imas. Hai, dia-san. Oleh-oleh wa Nihongo de nan desu ka? Oleh-oleh saya lupa, Sensei, maaf. Oleh-oleh apa? Siapa yang ingat? Omiyage. Omiyage. Hai. Ya, silahkan siapa yang mau menjawab pakai bahasa Jepang. Oleh-oleh bahasa Jepangnya omiyage. Omiyage wa Nihongo de. Oleh-oleh bahasa Jepangnya. Ya, oleh-oleh dulu. Kalimatnya tadi yang ini oleh-oleh. Bukan omiyage wa. Oleh-oleh wa. Iya. Iya. Oleh-oleh wa Oleh-oleh gimana wa Holidata? Nihongo de Hai. omiyage desu. Iya, oleh-oleh wa Nihongo de omiyage desu. Hai. Ja, siapa lagi tadi yang ada? Coba Maulidar-san. Maulidar-san. Presento wa Indonesia go de nan desu ka? Coba diulangin, Sensei. Presento. Presento wa Indonesia Presento. go de nan desu ka? Presento wa Indonesia go de. Hai. Apa bahasa Jepang? Bahasa Indonesianya presento. Hadiah ya, Sensei. Hadiah desu. Oh iya, korimas. Hai, presento wa Indonesia go de hadiah desu. Hadiah des. Baik, sudah bisa membuat kalimat seperti itu? Ada diajar kemarin, Sensei. Iya. Nah, sekarang Sandra-san kemarin kan nggak ikut. Dengar tadi, percakapan tadi bisa? Bisa. Bisa desu ne. Hai, ja, Sandra-san. Hana wa Indonesia go de nan desu ka? Hanawa. Hanawa itu Hana teh.
Bunga. Bahasa Indonesia naon. Hanawa Indonesia go de Hai. apa bunga? Bunga des. Hai. Bunga des. Hai. Begitu ya. Jadi kalau di sini yang orang Sunda siapa ya? Ada nggak? Moli Darsang bukan. Yang ngerti bahasa Sunda, tahu bahasa Sunda siapa? Asanti, Sensei. Siapa? Asanti. Oh, Asanti. Iya, Bang Ahsan ya. Bang Ahsan itu bisa bahasa Sunda kayaknya orang Sunda dia. Aku sih yes. Anak. Nah, kalau dalam bahasa Sunda mungkin pernah dengar teh ya. Teh itu seperti partikel wa ya. Partikel wa kalau orang Sunda itu mirip dengan teh. Jadi umpamanya saya teh gitu ya. Watashi wa saya teh gitu ya. Atau tadi purezento wa purezento teh gitu. Nihongo de bahasa Jepang nah gitu kah. Naon nan desu ka naonnya gitu ya. Naonnya gitu ya. Jadi agak mudah ini kalau pakai bahasa Sunda ya. Ya udah pengantarnya Sunda aja. Biar kalian bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada wa ini diterjemahkannya susah ya, tidak. Adalah juga kurang tepat ya, adalah juga kurang tepat. Tapi kalau di bahasa Sunda seperti teh seperti itu. Hai. Ya, Jian-san. Jian-san ga imasu ka? Jian-san imasu ne? Hai, Jian-san. チョコレートはインドネシア語で何ですか、ジアンさん。チョコレート先生。はい。チョコレート。Jadi, chocolate wa Indonesia go de coklat desu. Hai, coklat desu ne. Hai, desu, bagus. Baik ya, jadi itu mudah ya membuat kalimat yang seperti nomor 2 ini. Yang penting sudah tahu polanya. Jadi titik-titik yang mau diterjemahkannya apa, kemudian wa, kemudian bahasanya mau diterjemahkan ke bahasa apa. Kalau bahasa Inggris juga bisa. Umpamanya watashi wa, jangan watashi wa ya nanti bingung. Saya wa eigo de nan desu ka? Saya wa eigo de nan desu ka? Atau saya wa doitsugo de nan desu ka? Doitsugo apa doitsugo? Bahasa apa? Prancis. Bahasa. Jerman. Jerman. Ya, Doitsu bahasa Jepangnya ya, bahasa Jepangnya Doitsu, bahasa Jerman. Kemudian kalau Prancis itu Fransugo. Kalau Cina, bahasa Cina. Chugoku. Iya, Chugoku itu Cina. Berarti kalau bahasa Cina? Chugokugo. Iya, Chugokugo. Tinggal ditambah go. Ya. Kemudian yang agak beda lagi kemarin sudah bahasa Korea. Jugokugo. Mandarin. Iya, Mandarin kan tadi baru saja. Ganggokudo. Ganggokudo. Iya. Kankoku. Ya. Kankokugo. Kangkoku. Ya, Kangkoku. Ya, Kangkokugo. Jadi kalau yang lain bahasa Arab ya Arabiago. Fransugo. Prancis. Hai, kita lanjutkan tentang Korea. Ya, minasan, Korea wa nan desu ka? Nano sasin desu ka? Kore wa nan no sasin desu ka? Sasin wa Indonesia go de nan desu ka? Teimasu ka? Tahu tidak? Foto. Foto. Coba. Foto des. Ya, kalau bahasa Jepang itu kalau jawab hanya satu kata harus pakai des di belakang. Oh, foto des. Foto des. Iya, tapi kalau mau panjang bagaimana? Sasin teh bahasa Jepangnya. Sasin wa
Indonesia go de foto des. はい。写真はインドネシア語で写真です。写真はインドネシア語でフォトです。 Foto des. じゃあ、これは、何の写真. Ya, jadi kata tanyanya adalah nan. Nah, yang waktu kemarin ditanya tuh, nano sasin. Nah, jadi itu kan jadi satu. Apa artinya? Ini foto siapa? Ini gambar siapa? Nan, bukan dare. Nan. Foto apa? Foto Foto apa? apa? Iya, jadi nano sasin berarti foto apa. Korewa ini nano sasin desu ka? Foto apa? Kazoku no sasin desu. Korewa kazoku no sasin desu. Ya, dari kalimat korewa kazoku no sasin desu, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ini foto, Siapa saja dalam foto? bukan. Oh, bukan, maksudnya dari pola kalimat tadi. Ada yang apa sudah dipahami kan? Sudah. Sudah. Jadi kalau ini foto saya, bagaimana? Korewa. Baik. Watashi sasin desu ka? Korewa. Watashi sasin des. Korewa watashi wa Ayo kata bantunya apa? Sasin des. Dengar ya, sekali lagi ya. Korewa, dengar kata bantunya yang apa barusan. Kalau habis kore kata bantunya apa? Wah. Wa. Korewa, watashi no sasin des. Jadi antara sasin dan watashi ada apa tadi? No. 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 Korewa kazoku no sasin des. Itu kan kalau ini foto keluarga. Kalau foto saya, korewa Watashi no watashi no sasin des. sasin des. Kalau ini foto Marley gimana? Korewa. Korewa. Marli Sangno Sasin des. Korewa Marlin Sangno sasin des. Seperti itu ya. Jadi tinggal ganti-ganti saja. Kalau ini foto siapa? Nah, kalau foto siapa berarti kan orangnya atau tadi yang di depan no-nya tidak diketahui. Nah, siapa itu bahasa Jepangnya dare. Jadi tinggal korewa dare no sasin desu. Ini foto siapa? Hai. Nanti belajar lagi, diulang lagi ya pelajaran yang sudah lalu. Karena itu sebetulnya sudah. Nah, hai, ja minasan. Ja minasan, hiteimashou. Hiteimashou. Itu artinya, yuk dengerin dulu yuk, gitu ya. Dengarkan ini. Nah, ini adalah gambar keluarga ya. Ada siapa ini? Nenek. Yang Kakek. ini kakek ya. Yang ini Nenek. berarti ini Ayah. ya. Ibu. Ya, ini dia watashinya yang ini. Yang nomor 7 watashi. Hai. Kemudian ini ke kiri kakak ya. Kakak Kakak perempuan. Kakak laki-laki. Kemudian ini ada adik perempuan, adik laki-laki. Nah, kita belajar sampai di sini dulu ya. Belajarnya sampai dulu. Enggak belajar ponakan dan lain-lain ya. Jadi pelajaran keluarganya hanya sampai ini saja, kakek, nenek, kakak, adik, ayah, ibu. Kemudian ini ada, kalau ini Tetsuda Isang, itu pembantu ya, pembantu rumah tangga. Hai,
Teimasho. Hai. Ah. Hai. Yung. Putus-putus, Sensei. Putus. Suaranya nggak jelas. Iya, Sensei. Aduh, bagaimana caranya biar jelas? Yang mana? Dari yang mana tadi yang tidak jelas? Dari pertama, Dari Sensei. awal. Oh, so desu ka. Coba ulangi dari pakai yang ini aja ya. Yang besar. Putus-putus juga? Masih, Sensei. Oh. Sayang desu ne. Jangan desu ne. Ya, padahal ini kan suara asli ya, suara asli orang Jepangnya. Jadi biar Hatsuongnya bagus maksudnya gitu. Tapi ternyata kurang bagus ya kedengarannya. Iya, nggak dengar, Sensei. Nanti filenya aja dikasih ya. Dengar di rumah saja berarti kalau gitu. Hai, ini tadi disebutkan sofu, sofu desu. Kemudian yang ini sobo, sobo desu. Cici, cici desu. Kemudian haha, haha desu. Nah, watashi, watashi desu. Serekara ane, ane desu. Ani, ani desu. Kemudian imoto, imoto desu. Ototo, ototo desu. Seperti itu tadi harusnya dengarannya ya. Jadi coba kita ucapkan sama-sama dulu. Tofu, Sofu. Tofu. tofu. Ini udah ada di sini ya. Ada Tofu. komajinya. Tofu, Tofu. Tofu. tofu desu. Sofu. Tofu desu. Desu. Sobo, Sobo. Sobo. sobo desu. Sobo Sobo desu. desu. Cici, Cici. Cici. cici desu. Ichi. Cici Cici desu. desu. Haha, haha desu. Haha. Haha. Ha desu. Haha desu. Hai. Watashi, watashi desu. Watashi. Watashi. Watashi Watashi desu. desu. Ane, ane desu. Ane. Ane desu. Ani, ani desu. Ani. Ane desu. Imoto, imoto desu. Imoto. Imoto desu. Hai. Ototo, ototo desu. Ototo. Ototo Ototo desu. desu. Nah, iya, jadi di sini yang panjang ya harus panjang, yang nggak panjang jangan dipanjang-panjangin gitu. Ini di sini imoto, mo-nya agak panjang ya. Jadi kalau imoto salah ya karena ini imoto, mo-nya memang agak panjang. Di sini tulisannya mo dipanjangkan dengan huruf u. Ototo juga di sini to yang pertama panjang, yang kedua enggak. Jadi ototo. Bukan ototo atau ototo, bukan ya. Tapi ototo. Ya, yang tengah yang panjang. Seperti itu. Aija. Tadi sudah sampai. Sensei tanya boleh? Hai. Waktu kita ke Jepang kemarin, kalau bilang orang tua laki-laki, otosang. Ya. Sementara ibunya okasang. Itu apa beda sama ini ya, Sensei? Hai. Ichi dan haha. Jadi tadi kan ini namanya watashi no kazoku. Ya, jadi keluarga saya. Iya. Jadi ini ada sebutan untuk keluarga saya. Bukan keluarga orang lain. Nah, nanti kita juga belajar ini yang nomor di bawahnya nih. Berikutnya, nah ini ayah orang lain, ibu orang lain. Makanya tadi di sini kan tadi cici. Kalau untuk orang lain, otosang. Oh.
Oh gitu ya, Sensei. Ibu orang lain okasang gitu. Ya, kalau yang ini untuk keluarga sendiri. Ini untuk keluarga sendiri. Untuk keluarga sendiri gitu. Jadi kalau keluarga sendiri nggak mungkin menyebutnya otosang. Biasanya kalau ibu kita kalau- bapak kita. kalau manggil biasanya tetap pakai itu ya. Kalau panggil gitu umpamanya okasang gitu ya, manggil ibunya atau otosang manggil. Tapi Iya. kalau di dalam buat kalimat ayah saya itu enggak watashi no otosang. Jadi kalau sudah otosang berarti udah watashi no gitu. Kalau cici ya cici. Kalau cici itu sudah otomatis mewakili saya. Jadi untuk keluarga saya. Jadi kalau okasang mungkin dari no okasang desu ka, umpamanya ibunya siapa, umpamanya Chandra-sang no okasang, yaitu pakai okasang. Tapi kalau Chandra-sang bilang hahawa, itu udah pasti ibunya sendiri, bukan ibunya orang lain. Oh, oke. Hai. Arigato, Sensei. Hai. Ja, sudah hafalkah? Insya Allah, Sensei. Sambil dilihat ya, masih sambil dilihat tidak apa-apa. Atik-san, Atik-san ga imasu ka? Hai, Arimas. Arimas apa Imas? Mas. Imas ne? Hai, kalau Arimas. Hai Arimas berarti Atik-san bukan manusia loh. Karena Imas dan Arimas itu sama-sama ada artinya. Tapi kalau Imas itu khusus untuk manusia dan hewan. Ya. Tapi selain itu pakai Arimas. Jadi mungkin kalau pohon atau batu itu pakai Arimas. Ya. Jadi kalau kita Hai Arimas berarti kita bukan manusia gitu ya. Iya. Hai Atik-san. Nandesu ka? Adik perempuan wa Nihongo de nandesu ka? Adik perempuan Hai. Nihongo de Hai. imoto de. Hai, adik perempuan wa Nihongo de imoto desu. Hai, betul ya. Fritz-san, imasu ka? Fritz-san ga imasu ka? Hai, imasu ne. Fritz-san, ayah wa Nihongo de nan desu ka? Cici desu. Hai, ayah wa Nihongo de cici desu. Ii desu. Hai, bagus. Kalau mau jawab singkat juga boleh. Cici desu. Ya, seperti itu saja juga boleh. Tapi kalau mau lengkap, ayah wa Nihongo de cici desu. Ja, Poppy-san. Poppy-san ga imasu ka? Hai, Sensei. Hai, Poppy-san.何ですか? Sobo wa Indonesia go de何ですか? Sobo. Sobo wa Indonesia go de 何ですか? Sobo, nenek desu. Hai, nenek desu. Hai, coba Taufik-san. Taufik-san ga imasu ka? Hai. Ya, coba dibuat yang tadi dijawab oleh Poppy, diulangi oleh Taufik-san, tapi dengan kalimat yang lengkap. Sobo bahasa Indonesianya nenek. Sobo, nenek wa sobo desu. Taufik-san kemarin nggak masuk ya? Tidak. Oh, so desu ka. Jadinya agak mungkin belum paham ya. Nenek wa Nihongo de sobo desu gitu ya. Iya. Kalau dibalik, Sobo wa Indonesia Gode Nenek Des. hai,
betul seperti itu. Hai. Ahsan-san. Ahsan-san ga imasu ka? Imasen? Tidak ada? Lagi nyanyi Sensei. Edi Sugiarto-san? Imasu ka? Ada? Kore wa Edi Sugiarto no namae o kaitemasu. Ini ditulis Edi Sugiarto-san. Adakah orangnya? Tidak ada. Hai. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak apa-apa. Tadi sudah tahu ya nama-nama keluarga untuk keluarga dari diri sendiri. Sekarang kalau keluarga orang lain. Keluarga orang lain seperti ini. Kalau tadi ini adalah sofu, maka kalau untuk orang lain, koji-san. Ini juga apakah tidak terdengar? Dengaran tidak? Tidak, Sensei. Mental suaranya. Zanen desu ne. Apa tadi sernya harus itu ya? Apa? Suaranya belum? Oh iya, kayaknya ini nih suaranya belum. Coba ulangi sekarang. 祖父がします。 Dengar nggak? Jelas, Sensei. Jelas. Nah, jelas. Oh iya, tadi berarti suaranya belum diklik. 1、祖父、祖父です。 Nih, 2、祖母、祖母です。 sa. 3、父、父です。 Oh masih 父がします。 oh, cici. Kan udah ganti ya? Itu yang pertama kali, Sensei. Iya ya, ini yang harusnya ini. Oh berarti salah itu ya. Copy paste-nya salah tuh. Sensei copy paste-nya salah. Jadi pakainya yang ini, kayak yang ini. Ya, suaranya salah ngopi berarti itu tadi. Tadi sampai cici, sampai ini berarti haha ya. 4、母、母です。 Agak ribet. 5、兄、兄です。 6、姉、姉です。 Ini watashi udah biasa. Kemudian yang ini adik. 8、妹、妹です。 9、弟、弟です。 Ya, jadi kosakatanya itu. Nah, ini karena yang untuk keluarga orang lain salah copy suaranya. Kita baca saja. Jadi untuk kakek, oji-san. Hai, kita kudasai. Oji-san. おじいさん。 Sa. Kemudian nenek, oba-san. 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 Kemudian ayah, ototo-san. Ayah, oto-san. 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 Jangan oto-san ya, tapi oto-san. To-nya panjang. Oto-san. Oto-san. Jangan kepanjangan juga. Oto-san. 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 Dua harokat aja. Oh ya. Oto-san.
Iya, jadi satu ayunan ya kalau belajar ngaji katanya ya. Oka-san, Oka, Oka-san. hai. Oni-san, Oni-san. one-san. saya ya, Sensei. Oni-san itu ani, Oh, kakak laki-laki. laki-laki. Iya, kan ini nomor 5. Konis. Roku, yang na, Nesa. one-san. Onesan. Kemudian watashi, kemudian yang ini imoto-san, Imoto-san. ototo-san. Ototo-san. Ya, kalau dilihat dari slide yang tadi sebelumnya dengan slide yang ini ada ciri khasnya. Apa bedanya? O. Ya, ada O-nya. Kemudian San. iya betul ya, ada O dan ada sang. Ya. Jadi kalau sang seperti nama ya, nama kita kan tidak pakai sang. Kalau nama orang lain pakai sang. Nah, makanya di sini juga karena keluarga orang lain pakai sang belakangnya. Dan O ini biasa untuk membuat kata yang hormat ya, sopan, kata sopan ya. Jadi ditambahkan O di depannya gitu ya. Oji-san gitu ya. Jadi untuk karena untuk berbicara ke orang lain biasanya orang Jepang itu lebih hormat pada orang lain. Makanya di sini dipakai awalan O ya. Semuanya dipakai O. Kemudian di sini kalau kita pernah tahu cara memanjangkan bunyi O itu dengan huruf U ya. Contohnya oto-sang. Ini kan tulisannya otou-sang ya. Tapi dibacanya oto-sang. Ini to-nya panjang, O-nya dipanjangkan. Nah, sekarang di sini juga ada memanjangkan bunyi I dan bunyi E. Sebentar. Untuk memanjangkan bunyi I tetap pakai huruf I. Memanjangkan bunyi E di sini pakai E harusnya ya. Tetap pakai E. Jadi tidak ada tidak ada huruf yang lain. Sebentar. Ada suara ya? Enggak ada, sebentar. Ada suaranya sebetulnya. Suaranya ada kan? Orangnya enggak ada. Ada suara. Apa? Ada suaranya. Ada kan? Ada. Ya, ada. Ya, jadi di sini untuk onesang E-nya panjang ditambahkan huruf E ini kurang E. Jadi onesang. Sensei. Hai. Tanya Sensei, kalau walaupun AM ibu sendiri, Korewa Hahasan desu. Oh enggak. Korewa haha des. Enggak pakai sang. Nggak bisa ya, tetap haha aja. Kecuali Korewa otosan desu. Ya, jadi kalau san sama o itu untuk bentuk hormat ya. Jadi seolah-olah kalau kita memakai untuk diri sendiri, pakai bentuk hormat kan kayaknya sombong ya. Jadi bentuk hormat itu kan untuk menghormati orang lain. Nah, kalau kita kemudian pakai bentuk hormat untuk diri sendiri,
Jadi kan kesannya menyombongkan diri gitu. Jadi bentuk hormat atau teinei gitu ya tidak dipakai untuk diri sendiri. Begitupun untuk keluarga ya. Tapi kalau umpamanya kita Keluarga manggil sendiri, ibu, hai, keluarga sendiri jangan pakai sang pokoknya atau Iya. nama sendiri. Taufik Sang nggak boleh ya. nggak boleh. Kecuali misalnya Maulida Sang ya. Ya, ya seperti itu. Tapi kalau umpamanya, saya terus kalau lagi ngomong terus tiba-tiba pakai watashi wa Taufik Sang desu gitu ya umpamanya ke orang Jepang. Ya orang Jepang hanya maklum saja karena memang kita orang asing masih belajar, pasti mereka maklum gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi tidak benar ya. Tidak apa-apa tapi tidak benar. Ya, ini pola kalimat bahasa Jepang itu pada umumnya seperti ini ya. Jadi urutannya adalah subjek, keterangan, objek, predikat. Ya, kalau yang lengkap ini ada subjeknya, ada objeknya, ada predikatnya. Nah, bedanya dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Jepang itu setelah bagian-bagian kalimat ini diikuti dengan kata bantu. Nah, kata bantu atau partikel yang sudah kita pelajari contohnya wa, kemudian wo. Ini kan tulisannya suka ditulisnya wo ya. Tapi diucapkannya boleh hanya o saja. Enggak wo tapi o. Umpamanya gohang o bukan gohang wo itu boleh. Ya malah kebanyakan seperti itu. Jadi hanya o saja. Ya. Nah, untuk subjek kata bantunya hanya ada 2. Wa dan ga. Ya, jadi kenapa di sini disebut subjek? Padahal kurang tepat juga ya kalau dikatakan subjek ya, yang lebih tepatnya itu topik pembicaraan atau pokok pembicaraan. Itu ada 2 kata bantunya, yaitu wa atau ga. Jadi setelah pokok pembicaraan atau setelah subjek, itu kemungkinan kata bantunya kalau tidak wa adalah ga. Hanya ada 2, wa dan ga. Untuk objek, jadi kata yang dijadikan. Sensei objek, kemarin Sensei ada dengar ya, objek itu harus kata benda saja ya Sensei. Objek itu macam-macam ya. Atau subjek itu harus orang saja ya. Enggak juga, sama seperti kita ya. Subjek ya bisa apa saja. Yang penting itu pokok pembicaraan. Bisa juga panjang gitu ya, umpamanya gedung yang berada di sebelah kiri jalan itu, nah itu satu subjek baru, ya. Jadi itu adalah menyatakan gedung. Jadi gedung yang berada di sebelah kanan jalan itu wa, gitu ya, baru wa. Habis itu baru wa. Jadi subjek bisa panjang juga, ya. Tidak harus watashi, anata, tidak seperti itu. Kemudian objek itu ya yang penting kalau ada wo itu berarti objek. Meskipun mungkin objeknya panjang ya, kalau umpamanya udah dalam kalimat yang panjang atau umpamanya di koran atau di majalah atau di buku cerita gitu ya. Itu ada kalimat panjang. Terus ada kata bantu wo. Nah, berarti itu objeknya. Nah, tapi karena kita masih belajar yang dasar, jadi objeknya masih satu kata saja, kemudian kata bantunya wa. Ya, jadi saya hanya akan menegaskan bahwa kalau dalam bahasa Jepang, pokok pembicaraan atau supaya mudah kita sebut subjek saja ya. Subjek itu kata bantunya kalau tidak wa, ga. Dahnya 2. Kemudian objek, kata bantunya wo. Tidak ada lagi. Tidak usah bingung. Kalau objek dan subjek tidak bingung. Nah, yang banyak itu kata bantu ini, keterangan. Karena apa? Keterangan banyak. Ada keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan alat,
keterangan apa lagi ya, keterangan penyebab, macam-macam. Nah, itu nanti kata bantunya ganti-ganti, beda-beda sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Contohnya keterangan tempat, kata bantunya bisa D, bisa ni, bisa E, ya kan? Kapan menggunakan D? Kalau di tempat tersebut kita melakukan suatu pekerjaan. Artinya artinya di. D di situ artinya di. Contohnya di sekolah, gakode. Itu berarti di sekolah. Tapi ada juga gakoni. Itu artinya sama di. Tapi artinya juga di juga. Tapi beda fungsi. Kalau kata bantu ni setelah tempat, bukan setelah tempat. Ya, setelah tempat, artinya di, itu tidak ada kegiatan yang dilakukan di sana, di kalimat tersebut. Waktu itu sempat sensei singgung juga ya. Contoh kalimatnya bagaimana? Dua kalimat yang menggunakan kata bantu ni, kata bantu di, tapi beda antara ni dan de. Contohnya begini. Di sekolah, dua-duanya adalah kalimatnya di sekolah. Di sekolah, saya belajar bahasa Jepang. Nah, itu ada kegiatan di sana. Tapi, kalau umpamanya, di sekolah ada guru. Di sekolah ada perpustakaan. Nah, itu kan sama-sama di. Dalam bahasa Jepang itu dibedakan. Kalau yang ada kegiatan, pakai de. Contohnya tadi, gakkode nihongo wo benkyou shimasu. Di sekolah belajar bahasa Jepang. Tapi kalau gakko ni sensei ga imasu. Di sekolah ada sensei. Itu pakai ni. Ya, itu contoh kata bantu yang mengikuti keterangan. Contoh yang lain kata bantu he, ya tulisannya he. Kata bantu menyatakan tujuan. Nihong gakko artinya ke. Ya, artinya ke. Kemudian yang mengikuti tempat juga atau mengikuti keterangan waktu, umpamanya kara, made, juga kata bantu. Tapi letaknya adalah di belakang keterangan. Jadi yang suka berubah-ubah tuh ini, cuma ini nih. Cuma keterangan. Umpamanya Nihon kara dari Jepang. Nihon ke Jepang. Gakko kara dari sekolah. Gakko made sampai sekolah. Gakko ke sekolah. Gakko ni di sekolah. Gakko de di sekolah gitu ya. Jadi kata bantunya gonta-ganti untuk keterangan seperti itu. Sensei. Baik. Gakko ni pakai ga. Kok ada ga? Gakko ni Enggak. tadi ada bilang gakko ni ga sensei arimasu. Enggak. Gakko ni sensei ga gitu ya. Iya. Oh ya. Nah itu sensei ga imas. Nah itu kan ada sensei di situ. Topik pembicaraannya ga. Nah itu kata bantu ga kita belum belajar. Jadi kalau sebelum imas untuk menyatakan keberadaan itu pakai ga. Jadi ada ga imas, ga arimas gitu. Itu nanti kita pelajari. Tapi bagus ya, sudah ditanyakan dari sekarang tidak apa-apa. Tapi sekarang kita belum belajar. Jadi kalau nih kayak sekarang nih di kelas Kyoshitsu ni watashi ga imasu. Di kelas ada saya. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Di kelas ada gakusei gitu. Tapi kalau D pakai kalau D pakai objek apa? Bukan ada ga lagi. Ada ga juga walaupun D. Kalau ga itu kan ngikutin itu pokok pembicaraan atau subjek. Kalau ada D-nya, gakko D. Nggak ada ga juga.
kata keterangan Pak Taufik. Kalau de itu keterangan, mengikuti keterangan. Jadi antara wa dan ga itu bagi orang asing sama saya juga sama itu agak kesulitan, dan orang Jepang juga waktu saya tanya itu bagaimana membedakan wa dan ga, itu kan subjeknya kadang-kadang watashi wa, kadang-kadang watashi ga gitu. Bagaimana membedakannya itu sampai ada penelitiannya, ada deskripsi gitu ya. Itu memang tidak mudah untuk bahas, untuk orang Jepang awam juga tidak bisa menerangkan. Tapi pernah ada yang jawab, kalau kata bantu ga itu lebih tegas. Jadi watashi ga, ini loh saya loh gitu. Saya. Jadi yang ditekankan saya gitu. Kayak kata bantu ga. Ya. Jadi nanti itu kalau senang dengan belajar bahasa Jepang, silahkan nanti dipelajari lebih dalam lagi. Gitu ya. Hey, nah dari hai Dari Made apa? Karamade. Karamade. Oh, Karamade jadi satu. Enggak sih. Maksudnya biasanya belajar kara itu dengan belajar made disatuin biasanya kalau mengikuti tempat. Kayak kemarin kita mengikuti belajar jam juga. Kara itu artinya dari. Jadi kalau kita dari kan suka ada sampai gitu ya. Dari titik-titik sampai titik-titik. Nah, made itu adalah sampai. Jadi dia dari mana sampai mana, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Ya, tapi yang kemarin itu waktu menerima dari, nah itu juga pakai kara boleh. Jadi ni-nya itu boleh diganti kara, menerima dari. Nah, itu boleh. Bedanya apa Sensei kara dengan ni? Kenapa? Beda kita penggunaan kara dengan penggunaan ni yang kemarin itu. Oh iya. Sudah punya buku Nihongo itu belum? Sudah. Nah, di situ ada. Kalau di sana keterangannya kalau kara itu lebih ke apa ya? Sifatnya pribadi, sifatnya lebih pribadi. Umpamanya dari personal gitu ya. Tapi kalau umpamanya dari perusahaan atau dari lembaga itu pakainya ni, nggak pakai kara gitu. Kalau di buku itu dan saya bacanya seperti itu. Tapi kalau secara umum boleh saja sih pakai kara atau pakai ni. Cuma kenapa harus dibedakan? Ini struktur bahasa ya. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang kita. Kalau yang dinilai kalau umpamanya kayak JLPT itu ya, atau nih apa Nihongo no Ryokushiken ya, kayak apa tuh TOEFL ya, TOEFL-nya bahasa Jepang. Nah itu kan kita harus bisa membedakan ni, de, kara atau ni gitu, sama yang umpamanya apa ageru sama morau ya kemarin ya. Itu kan katanya watashinya tidak boleh di tengah ya kan? Iya. Iya, itu kenapa? Ya itu pengetahuan bahasa Jepang juga. Nanti kalau umpamanya di tes itu harus bisa menempatkan gitu. Tapi kalau umpamanya untuk berbicara saja ya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan takut berbicara karena takut salah gitu. Bicara aja tidak apa-apa kalau untuk berbicara. Tapi kalau umpamanya untuk tes itu memang harus benar. Tuh. Kenapa kemarin itu tidak boleh watashinya di tengah? Karena untuk ageru itu ageru itu memberinya itu apa ya? Keluar gitu loh, menjauh. Jadi benda yang diberikan itu menjauh dari kita, dari yang berbicara. Kalau umpamanya ada orang memberi kepada kita, itu kan bendanya mendekat kepada kita. Itu ada lagi nanti memberinya. Kosakatanya beda. Gitu. Kenapa kemarin
harus pakai ageru saja, karena ageru itu digunakan hanya untuk memberi di mana yang diberikan itu menjauh dari kita, dari si pembicara. Dan pembicaranya itu, sensei kalau umpamanya yang diberinya bukan saya, tapi anak saya, teman saya gitu, itu bagaimana? Nah itu pokoknya kalau orang yang diberi itu adalah di pihak saya, di pihak kita, itu boleh pakai ageru, ya. Tapi kalau saya atau orang kalau bukan saya atau orang di luar saya, itu bukan ageru, nanti ada lagi kosakata yang lain. Ya sayangnya dalam buku ini tidak disatukan antara kosakata ageru, sebetulnya yang satunya adalah kureru ya. Nah itu kalau pelajaran yang lain biasanya atau di kuliah ya atau di belajar bahasa Jepang yang lain, biasanya ageru dan kureru itu disatukan ya, karena sama-sama artinya memberi itu ya. Tapi tidak usah pusing-pusing lah kalau kalau kita karena belajarnya masih dasar. Saya juga untuk belajar morau dan ageru itu memang tidak mudah ya, perlu konsentrasi, perlu karena ternyata memberi dan menerima dalam bahasa Jepang itu tidak semudah bahasa Indonesia. Kosakatanya macam-macam, aturannya itunya apa namanya, struktur kalimatnya ada aturan-aturan tersendiri gitu. Sensei, Udah ya, kita lanjut saja, jangan bahas yang susah-susah. Udah Sensei, nih, hai, pokoknya tadi ya, kalau ada kata bantu o, berarti ini yang di depan apa? Gohang. Posisi kalimatnya ini apa? Kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, kalau o mengikuti apa? Objek. Objek. Ya, di sini objeknya nanti akan kita pakai ini. Kemudian kosakata kata kerjanya atau predikatnya adalah tabemas. Dan saya ingin kita memudahkan apa ya? Latihan, banyak latihan aja biar ngomongnya lebih cepat gitu, biar lebih pinter, tambah pinter lagi. Baik. Nani nani o tabemas. Nani nani itu titik-titik. Nani nani o tabemas. Makan titik-titik. Nomor 1 apa? Objeknya. Gohang. Gohan. Hai, ya. Gohan o tabemas. Minasan, kore wa minna gohan desu ne. Zenbu de semuanya gohan. Gohang. Gohang. Hai, Gohan. gohan o tabemas. Demo, tetapi ada jamnya. Kore wa 7時30分。それから、これは、午後1時15分。これは、午後7時45 分. Ya, jadi ini semuanya gohang, tapi sensei bedakan dari jamnya. Korewa sarapan desu ne, jam 7. Apa bahasa Jepangnya? Sarapan wa nihongo de nan desu ka? Asagohang. Hai, Indes. Bagus. Hai, Taufik-san. Jadi kalau makan sarapan bagaimana? Sarapan wa nihongo de. Sarapan wa nihongo de sangohan des. Asa gohan des. Gohan des. Hai. Kalau makan sarapan, Makan sarapan. iya, ini kan nani o tabemas, makan sarapan. Oh, Asagohang o tabemas. Sagohang o gohan tabemas. wo tabemas. Asa gohan o tabemas. Tabemas. Sorekara makan siang wa gode nan desu ka? Hiru gohang o tabemas. Hai. Makan malam wa? Kabang wo kabang gohan. Bang. Bang gohan. Hai. Bang gohang.
Banggohang. Banggohang wo tabemasu. Banggohang wo tabemasu. Supaya lancar aja ya, supaya cepat ngomongnya nanti. Jadi asagohang wo tabemasu, hirugohang wo tabemasu, kemudian banggohang wo tabemasu. Jadi hanya ganti objek-objeknya saja. Hai, sama-sama. Hai, te kudasai. Asagohan wo. Asagohan wo tabemasu. Ichido, sekali lagi. Asagohan wo wo tabemasu. Hai, ini Bang. Hirugohan wo Gohan tabemasu. wo tabemasu. Hai, Sambang. Banggohang wo tabemasu. Banggohan wo tabemasu. Kalau makan apa? Makan nasi pagi, apa siang, apa sarapan? Kalau ini tidak diketahui, jadi kata tanyanya apa? Tabemasu. Iya. Tabemaska belakangnya. Ini di sininya jadi apa? Kata tanyanya? Nanji. 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 Nani. Bukan. Nani. Iya, nani. Nani wo Nani wo tabemasu ka? Hai. Nani o tabemasu ka? Makan apa? Nani o tabemasu ka? Asagohan o tabemasu. Nani o tabemasu ka? Hirugohan o tabemasu. Nani o tabemasu ka? Banggohan o tabemasu. Seperti itu ya. Jadi kalau ini diganti apel, objeknya. Ingat? Ringo. Hei, bagaimana? Makan apel? Ringo tabemasu. Tago tabemasu. Hai. Coba dia sang. Ulangi ya. Dia sang wa nani o tabemasu ka? Watashi wa ringo wo tabemasu. Hai. Marle sang wa nani o tabemasu ka? Sushi. Watashi wa sushi o tabemasu. Hai. Sandra sang wa nani o tabemasu ka? Mau makan apa? Watashi wa gohan wo tabemasu. Hai. Kalau makan sukiyaki coba. Watashi wa Sukiyaki wo. sukiyaki wo tabemasu. Hai. Seperti itu ya. Poppy sang wa nani o tabemasu ka? Watashi wa ikan tongkol wo tabemasu. Hai. Ikan. Hai. Ikan apa ikan? Ikan wa nihongo de nanda desu? Lupa ikan. Sakana des. Hai. Ikan wa nihongo de sakana desu. Tapi kalau ikan tongkol sensei nggak hafal juga. Kalau ikan saja sakana. Bagaimana kalau makan sakana? Coba ulangi, Poppy-san. Watashi wa sakana wo tabemasu. Hai. Jian-sang, coba Jian-sang tanya ke Trip-sang. Trip-sang makan apa gitu. Jian-sang nggak imasu ka? Imasen? Maaf, tadi kami Sensei. Riksan wa nani o tabemasu ka? Hai. Silakan. Suaranya nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Nasi goreng o tabemasu. Hai. Nasi goreng apa Sensei ya? Nasi goreng mah nasi goreng aja karena itu makanan Indonesia. Oh, enggak bahasa Jepangnya itu gohang. Age gohang gitu, ageru gohang. Gohang. Ageru itu kan ini apa namanya? Menggoreng. Gorengan. Hai. Ya, udah ya, tabemas sudah nih. Kita mengulang saja. Nomimas, apa nomimas? Minum. Hai. Kore wa nomimono desu. Minasan, kore wa nomimono desu. Nomimono wa Indonesia go de nan desu ka? Masih ingat? Minum apa? Minum apa? Nani mo? Nani mo? Iya. Ya, minasan. Kore wa, ini yang saya pakai kursor. Kore wa nomimono desu. Nomimono wa Indonesia go de nan desu ka? Masih ingat? Minum apa?
Ini Hal yang minuman apa? hal yang diminum. Minuman apa? Ini minuman apa? Bukan. Ya, sensei. Ya, bukan. Nih lihat nih. Korewa. Ini korewa yang di kursor. Korewa tabemono desu. Tabemono wa Indonesia go de makanan desu. Oh, Tabemono wa Indonesia go de makanan desu yo. Tabemono wa nih. Tabemono wa Indonesia gode makanan des. Hai, berarti kalau yang ini Tabemono itu bahasa Indonesianya makanan. hai, ja, Korewa nomimono desu. Nomimono wa Indonesia go de nan desu ka? Minuman des. minuman des. Indonesia go minuman des. Hai, nomimono wa Indonesia go de minuman desu ne. Hai, ja. Hai. Hai, korewa nan desu ka? Air putih. Miruku. 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 Hai, Miruku. miruku, Nggak nampak sensei, maaf. miruku. それからこれは Jusu. Des. Tambah Air Mizu des. mineral. Mizu des. Mizu. 水です。はい。これはミルク。ミルクです。これはジュース。ジュースです。これは水です。はい。Jadi objeknya adalah milk, kemudian jus, kemudian mizu. Mizu des. Predikatnya adalah minum. Minum wa nihongo de nan desu ka? Minum Nomimas. wa nihongo de Nomimas des. nomimasu des. Hai. Iya. Nomimasu des. Ya, sekarang minum susu. Ayo bahasa Jepangnya. Korewa miruku Oh, nomimas. Hai. nomimasu. Ulangi. Korewa Nggak pakai Miruku. korewa, nggak pakai minum susu aja. Miruku. Oh, nomimas. miruku nomimasu. Iya, betul ya. Tadi Atik Sang sama Dia Sang ya. Miruku nomimasu. Serekara kalau Miruku nomimas. Yusuo nomimasu. Mizuo nomimasu. Kalau Mijuo nanimasu. Mizuo. Mizuo nomimas. Hai. Ulangi ya. Di sini. Ayo. Gohan o tabemasu. Asa gohan wo tabemasu. Asa gohan wo Gohan tabemasu. wo Hai. tabemasu. Nimbang. Hiru gohan wo tabemasu. Tabemasu. Hai. Sambang. Bang Gohan gohan wo wo tabemasu. Tabemasu. Ibang. Miruku wo Miruku nomimasu. nomimas. Bang. Jusu o tabemasu. Jusu nomimasu. nomimas. Sambang. Mijuo nanimasu. Nomimasu. Hai. Nah. Serekara kore wa nan desu ka? Predikatnya apa ini? Imas. Mimasu. Hai, mimasu. Mimas itu apa? Indonesia gode nan desu ka? Melihat des. Hai, melihat des. Mimas wa Indonesia gode melihat des. Kore wa nan desu ka? Saya tanya Hana. objeknya dulu. Ini apa? Bunga. Hana. 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 Chandra Sang. Bunga wa nihongo de nan desu ka? Bunga wa nihongo de kana des. Hai. Kore wa nan desu ka, minasan? Doraemon. Hai, Doraemon. Doraemon wa film desu ne. Oke. Film wa nihongo de nan desu ka? Film wa nihongo de kok Doraemon des. Hirumu. Film apa ya filmnya? Apa, Sensei? Oh, film bahasa Jepangnya apa ya? Eiga. Ada yang tahu? Eiga. Anime. Bukan. Sinema. Bukan. Sinema bukan. Eiga. Hirumu. Eiga. Hai, Eiga. eiga desu. Hai, eiga desu ne. Eiga. それからこれは何ですか? Laut. Hai, ya. laut wa nihongo de nan desu ka? Laut wa nihongo de umi desu. Umi. Hai, umi. Umi. Umi bukan ibu ya, laut. Umi. Umi. Laut. Hai, ya, sekarang kita pakai objek ini dengan kata kerja melihat. Hai, take kudasai. Hanao mimas. Hai, Egao mimas. hai, Umi Umi Yo mimas. mimas. hai.
Kalau Doraemon juga boleh, bagaimana? Doraemon no mimasu. Ya, biar tambah lancar ya. Hai, Sereka. Nandes, Kak? Predikatnya? Ikimasu. Ikimasu. Hai, kikimasu wa Indonesia gode nandes ka? Mendengar Menulis. des. Mendengar des. Ya, mendengar Kiki ya. Kalau menulis itu pakai kaki. Kaki. Iya. Kaki mas. Iya. Saya Kalau suka nulis seger. Sensei. Hah? Pakai kaki kalau nulis. Iya, kaki mas soalnya. Kaki mas. Iya, kaki mas gitu. Iya, jadi kalau kaki mas menulis, kalau kiki mas mendengarkan. Mendengarkan musik. Musik. Oh, kikimasu. Hai. Musik wa nihongo de ongaku desu. Jadi apa jadi tadi saya sebutkan apa? Hai. Ongaku. Hai, ongaku o kikimasu. Kikimasu. それからこれはラジオ。 Radio. はい。jadi Radio. Radio kikimasu. hai, coba ulangi dari atas. Lancar belum? Ongaku. Hai. 1, 2, 3. Asago hango. Asago hango tabemasu. Hai, ini Bang. Hirugo hango. Asago hango tabemasu. Bango hango tabemasu. Hai, yang berikutnya. Hai. Mirugo Nomimasu. Hai. Dusuo nomimasu. Dusuo nomimasu. nomimasu. Mizuo Mizuo nomimasu. nomimasu. Hai. Ya, berikutnya. Hanao Nomimasu. Anao apa? Egao mimas. Doraemon no Egao 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 mimas. Gao mimasu. Umino mimas. Terus? Umio mimasu. Mimas. Lagi. Ongaku. Ongaku Ongaku kikimasu. Radio. Radio kikimasu. mimasu. Hai. Ini Ono. Yomimasu. adalah Yashi. hai. Yashio Yashio yomimasu. yomimasu. Hisho Hisho yomimasu. Hai. yomimasu. Yang ini Shimbun wo yomimasu. Timbut Simbongo. Shimbun wo yomimasu. yomimasu. Ayo, yang nggak ngomong nanti nggak bisa sendiri. Nanti ketinggalan. Lancarnya maksudnya bisa sih bisa, tapi belum lancar-lancar kalau nggak berlatih ya. Ini maksudnya hurufnya ya. Ini hiragana, ini katakana, ini kanji. Jadi bagaimana? Nah, ini dengan kaki menulis itu ya. Ini kaki. Nah, silakan. Hiragana. Hiraganao kakimasu. Hakimasu. Katakana kakimasu. Hai. Kanjio kakimasu. Hakimasu. Hai. Nah, ini yang Ageru sama Morau ya. Tadi sudah apa tadi melancarkan pelafalan predikat dengan objeknya. Ya, predikat dengan objeknya. Nah, kalau kita kembalikan pada pola yang ini, ya, yang ini kita sudah lancar, tinggal tambahkan saja subjeknya, kemudian ini alatnya atau apa namanya keterangan. Umpamanya tadi yang ini, nah yang ini, coba siapa yang mau menambahkan kalimat ini menjadi lengkap ada subjek dan keterangannya? Saya Sensei. Hai, dozo. Watashi wa restoran. Watashi wa restoran de miru wo nomimasu. Oh, Betul, pakai yang ini ya. Hai, Oh, pakai yang iya. ini.
Tadi gambarnya makanan ya, Sensei. Maaf. Iya, makanan. Maaf. Watashi wa restoran de san gohan wo tabemasu. Hai. Bukan san ya, mau Oh, datang. iya. Asa gohan. Asa gohan wo Ah. tabemasu. Ah, Ulang iya. lagi, Sensei. Mau diulang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau Hai. mau lancar boleh ulang. Watashi wa restoran de asa gohan wo tabemasu. Hai, sekades kalau kata Bobi Sensei ya, sekades ya. Benar sekali ya, bagus. Itu keterangannya adalah keterangan tempat ya. Restoran deh, ya kan? Pakai restoran. Restoran deh. Nah, sekarang ada yang mau coba lagi buat kalimat lengkap? Boleh keterangannya bukan tempat juga tidak apa-apa. Umpamanya keterangan waktu juga boleh. Ada yang mau coba? Kemudian subjeknya bukan watashi, mau diganti juga boleh. Tidak ada yang coba? Kalau yang ini, Atik-san, silahkan coba. Saya menulis hiragana dengan pulpen. Watashi wa berpen de hiragana o kakimasu. Hai, bagus ya, pinter. Ya. Hai, Jian-san. Saya membaca majalah di rumah. Jian-san. Dimasen ka? Marle-san. Hai. Hai. Saya mau, jangan saya melulu ya. Coba ganti ayah. Ayah membaca koran di rumah. Chichi wa uchi ni. Ayo, ini apa deh? Uchi de shimbun wo yomimasu. Iya, kenapa pakai de? Kenapa tidak pakai ni? Di rumah. Iya. Kalau uci Enggak. de di rumah, uci ini Iya, juga di di rumah. Ayahnya nggak berpindah di rumah. Karena di tempat tersebut melakukan kegiatan. Ada kegiatan, yaitu membaca. Itu jadi pakai de. Kalau yang tidak ada kegiatan, itu pakai ni. Oke. Arigatou sensei. Itashimashite. Ya. Sampai jam berapa sih kita? Sampai 15.35. Sudah 1 habis menit ya. lagi. 1 menit lagi, Teng. Iya, tapi biasanya suka pada ngaret juga kan selesainya ya. Apa-apa. Terus lanjut. Lanjut aja, Sensei. Lanjut, Sensei. Lanjut apa? Sebetulnya saya kan cuma ngomong aja, udah kemarin. Oh gitu. Pengennya gitu ya. Nah ini kan ageru. Nah tadi ageru itu sebentar. Kemarin Ahsan Sang, sekarang Ahsan ada nggak Ahsan Sang? Ya, siap. Ya, kemarin saya itu dengar bertanya tentang ageta atau agetai. Agetai. Oh iya, jadi ada akhiran agetai ya gitu ya. Kalau ageta kan bentuknya agemasta itu sama. Kalau agetai ingin memberi. Nah. Ya, ini tadi sudah diterangkan ya. Tadi sudah. Jadi kalau memberi itu pola kalimatnya tetap sama. Ini subjek wa. Kemudian
ini yang diganti ini keterangannya pakai ini. Ini keterangan apa namanya? Keterangan apa? Keterangan pemberi ya. Keterangan pemberi, orang yang memberi. Pokoknya ini masuknya keterangan ya kan. Nah, ini objek. Kalau objek ini diikuti o. Nah, ini predikatnya. Predikatnya agemas. Artinya memberi. Sama aja sih. Jadi sampai di sini juga pola kalimatnya nggak susah kan? Hanya gonta-ganti itu aja, gonta-ganti keterangan. Jadi kalau kita pikir bahasa Jepang susah, nanti susah terus, nggak akan gampang-gampang. Tapi kalau kita pikir bahasa Jepang gampang, udah gampang aja, digampangin aja. Gitu ya. Jadi ini kan sama dari tadi juga, ini wa, ini wo, ini predikat, ininya saja yang berubah nih keterangannya. Nah, untuk menyatakan menerima dari itu pakai ni. Oh, ini ageru ya. Oh, ini ageru. Ageru itu memberi. Berarti ininya ini artinya kepada, memberi kepada. Watashi wa, contohnya sensei ni presento agemasu. Watashi wa subjek, sensei ni keterangan, presento objek, agemasu predikat. Watashi wa sensei ni presento agemasu. Nggak ada yang susah ya. Nah, dan ini catatannya adalah ageru digunakan saat memberi, di mana yang diberi itu menjauh dari si pembicara. Makanya kalau memberi kepada saya itu tidak bisa, karena barang yang diberinya itu mendekat kepada saya, kepada kita. Di ageru ini hanya untuk memberi keluar, ya, memberi keluar. Kalau memberi ke dalam, nanti ada lagi kosakatanya bukan ageru. Belum dipelajari. Morau juga begitu, sensei ya. Hai, nah, nih. Kalau ageru kan, kalau moraunya juga ada juga kata lainnya gitu ya. Artinya yang dekat, jauh dekat itu morau juga ada ya. Untuk morau. Menerima, morau. Pak, ini untuk Menerima. ini bergerak menuju pembicara ya. Jadi karena tadi ageru tidak digunakan untuk benda yang menuju ke pembicara, mendekat, makanya disarankan pakai morau saja. Ini kok moraunya di sini masih ageru ya. Suka kurang teliti nih nulisnya, jadi nanti minasan bisa salah ya. Masen, maaf. Moraima. Ya, jadi nggak ada kata lain yang nggak ini. Kalau morau yang menerima kepada kita, tidak ada yang menjauh. Masa menerima menjauh bagaimana? Kalau menjauh ya namanya ageru gitu. Tapi kalau memberi itu tidak bisa kepada kita karena nanti ada kosakatanya untuk kita gitu. Yaitu kureru, sebetulnya kureru belum dipelajari. Oh, kureru. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kayaknya sudah semua ya. Yang tidak ada di slide ini adalah yang mo tadi, mo. Nah, ini nih. Kan sudah kemarin ini mah gampang ya. Tapi kan tadi kita sudah praktekkan bisa mo tabemashita ka? Apakah sudah makan? Ya. Mo kakimashita ka? Apakah sudah ditulis? Sudah selesai tulis? Sudah selesai menulisnya? Mo kakimashita ka? Apakah sudah selesai minum? Bagaimana? Mau nomimasu ka?
Mau nomimastaka? Iya, harus kalau mau harus Nomimastaka. lampau kata kerjanya. Nomimastaka. Sudah makan? Apakah sudah makan? Mo tabemashitaka. Iya, seperti itu. Ya, saya kan mengulang dan minasang sudah pandai semua, sudah pinter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi bab 7 ini? Tidak ada ya? Tadi ada Sensei, tapi lupa saya mau tanya apa. Nanti Sensei ya, kok ingat lagi ya. Kalau ingat lagi berarti di grup ya? Ya, baik Sensei. Ya, karena sekarang waktunya sudah habis. Sudah harus diakhiri ya. Sudah harus diakhiri. Ya, jangan kelewatan nanti bosen lihat senseinya. Ya, ini pokoknya ini ya. Ini jadi boleh dijadikan patokan pola kalimat bahasa Jepang yang harus kita pegang. Kadang-kadang hanya dari sini, dari tengah sampai sini. Kadang-kadang watashi wa tidak pakai keterangan, kadang-kadang tidak pakai objek gitu. Tapi kalau lengkap ada semua, ini posisinya begini. Jadi subjek wa, keterangan ini bisa macam-macam ininya, partikelnya. Kemudian objek wo, kemudian kata kerja. Nah, kata kerja juga nanti bisa berubah-ubah. Ada bentuk mas, ada bentuk masta, ada masen, dan lain-lain. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Oh ya, predikat kalau bukan kata kerja diakhiri dengan desu. Kalimatnya diakhiri dengan desu kalau bukan predikatnya kata kerja. Jadi kalau kalau kalimat bahasa Jepang akhirannya bukan desu, berarti itu predikatnya kata kerja. Itu kalau dibolak-balik ya. Kalau di situ tidak ada desunya, berarti predikatnya mungkin kalau tidak ada desunya berarti predikatnya kata kerja. Tapi bisa macam-macam kata kerjanya itu bisa mas, masta, masen, masen desta, bentuk ta, bentuk te, bentuk tai, dan lain-lain. Hai, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja bagaimana? Sudah cukup? Hai, Sensei. Hai, ja, minasan. 私たちの授業はこれまで終わります。Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Domo arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arigato, dia sensei. Minasan sugoi desu ne.